Selama Anda berada dalam posisi yang benar, Anda teruslah melangkah. Jangan berhenti di tengah jalan. Kalau seandainya Anda berhenti di tengah jalan, apa yang berhenti di tengah jalan? Mobil mogok. Anda kan bukan mobil mogok. Kalau kita pelajari, kalau seandainya Anda berjalan dalam posisi yang benar, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak rintangan, tetaplah melangkah. Pada waktu kita memahami kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Kalau seandainya seorang anak ditinggalkan di tengah hutan, dia ketakutan. Anda tidak pernah ditinggalkan Tuhan seorang diri. Mari kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-31. Ayatnya yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Pada waktu Anda memahami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda, maka di situ Anda tidak perlu ragu, Anda tidak perlu takut, Anda tidak perlu cemas. Tuhan yang menyertai Anda. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Pada waktu kapankah seseorang begitu takut? Yang saya boleh mengamati dalam pelayanan saya, ada banyak orang dia takut pada waktu di rumah sakit. Dia mengalami penyakit kritis, dia takut. Jadi sebenarnya pada waktu kita mengalami ketakutan, yang perlu kita camkan dalam kehidupan kita adalah renungkan firman Tuhan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan Anda seorang diri. Mungkin Anda berkata, Pak, saya ini seorang diri, Pak. Saya lagi ngekos, Pak. Tidak ada teman, teman-teman saya pada pulang semua. Tetapi tahukah saudara, firman Tuhan mengingatkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Anda perlu merenungkan, mencamkan itu, supaya Anda mendapat kekuatan yang baru, mendapat semangat yang baru. Lalu yang kedua, jangan patah hati. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan yang pernah patah hati? Patah hati itu banyak hal. Bisa karena putus cinta. Pada waktu seseorang putus cinta, sudah dibangun bertahun-tahun, tapi yang satu tidak setia, lalu dia patah hati. Pada waktu dia patah hati, pastilah nggak enak makan, padahal dikasih kesukaannya pun nggak enak gitu. Lalu ada juga orang yang patah hati karena dia melihat kondisi kehidupan dia, keluarga dia, kok ini nggak ada maju-majunya, akhirnya dia patah hati. Tapi mari hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, kita lihat dalam Ulangan pasal yang ke-31. Ayatnya yang ke-8, firman Tuhan katakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah
patah hati. Janganlah patah hati pada waktu seseorang patah hati, maka dia tidak bergairah, makan gak enak, tidur gak enak. Lalu yang berikut, yang ketiga, Tuhan yang menghibur. Kekasih Tuhan, dalam hidup ini kita membutuhkan yang namanya hiburan. Anda misalnya terhibur oleh pelawak, nonton film yang lucu-lucu, Anda terhibur sementara. Tetapi setelah itu Anda mulai lagi sedih. Tetapi firman Tuhan katakan hari ini di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3-4 berkata, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudaraku yang kekasih, penghiburan yang dari Tuhan itu adalah penghiburan yang sangat luar biasa. Bahkan pada waktu kita menerima penghiburan dari Tuhan, lalu kita bisa menghibur orang-orang lain ketika orang itu mengalami penderitaan. Jangan sampai Anda dalam kehidupan ini ada banyak masalah, ada banyak persoalan, tidak ada yang menghibur, tidak ada yang peduli. Tetapi hari ini camkan firman Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup menghibur Anda dalam penderitaan Anda. Apa penderitaan Anda? Ada banyak orang hari-hari ini mengalami penderitaan susah tidur. Kalau Anda susah tidur, maka Anda perlu ketenangan. Anda perlu penghiburan yang dari Roh Kudus. Kalau Tuhan yang menghibur Anda, seberat apapun masalah Anda, seberat apapun pergumulan Anda, maka Anda akan diberikan kekuatan, karena sukacita yang daripada Tuhan adalah kekuatan. The joy of the Lord is my strength. Jadi sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Saudaraku, mungkin Anda sedang mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Mungkin ada di antara Anda yang sedang putus asa, lagi cemas, lagi takut. Tuhan mengatakan, Tuhan menghibur Anda, Tuhan menguatkan Anda, Tuhan meneguhkan Anda. Jadi saya sampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, karena Tuhan yang menghibur Anda. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu ada seorang anak muda yang berkata begini, Pak, saya selalu dihantui oleh ketakutan-ketakutan di masa lalu saya. Dan ketakutan-ketakutan itu membuat saya tidak ada sukacita, bawaannya murung terus. Menurut Bapak bagaimana? Saya katakan, sukacita yang dari Tuhan itu adalah sukacita yang bersumber dari Tuhan, yang membuat Anda kuat, bukan bersumber daripada lawakan atau lucu-lucuan. Anda boleh nonton itu, setelah itu Anda mengalami stres lagi, pergumulan lagi. Tetapi sukacita yang daripada Tuhan itu adalah sukacita yang melampaui akal pikiran kita, yang melampaui pengetahuan kita pada waktu Anda menerima penghiburan yang daripada Tuhan. Anda melewati hidup ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Lalu ada satu orang lagi, dia berkata begini,
Ini anak putri. Pak, kenapa ya Pak? Setiap kali saya mau menikah, gagal lagi. Gagal lagi. Tapi dia bilang ini pacaran udah, tapi setiap kali mau menikah itu gagal lagi, dan itu yang membuat saya takut. Saya kasih tahu, kamu jangan pernah dihantui oleh ketakutan, karena ketakutan itu adalah menyiksa dirimu. Lalu saya tanya, kenapa? Apa yang membuat kamu begitu? Setiap kali. Yang menjadi pokok masalah adalah orang tuanya, Pak, orang tuanya. Atuh saya bilang, kamu kalau udah pacaran begitu, doa dulu. Kalau udah doa dapat dari Tuhan, lalu langsung tanyain dia kepada pacar kamu itu, orang tuanya setuju apa enggak. Jangan sampai nanti ya udahlah, gampang lah itu. Enggak boleh begitu. Tapi seharusnya gimana? Ketika Anda sudah saling mencintai, lalu tanyakan kepada orang tuanya, apakah dia setuju hubungan kalian? Lalu dibawa dalam doa, jangan kamu dihantui oleh perasaan khawatir, perasaan ketakutan. Pada waktu Anda mengerti kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, maka Anda menerima sukacita. Anda menerima penghiburan yang daripada Tuhan. Pada waktu Anda menerima penghiburan yang dari Tuhan, maka Anda bisa menghibur orang-orang lain yang juga mengalami seperti Anda. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.